Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di hari yang indah ini, di malam yang Tuhan perkenankan untuk kita kembali berkumpul bersama anggota keluarga kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuan dari ibadah kita ini agar tiap-tiap rumah tangga, rumahnya bisa dipakai menjadi kesaksian bagi saudara kita, tetangga-tetangga kita yang belum mengenal nama Yesus Kristus. Di dalam ibadah kita, sebelum kita memulainya, kita akan nyanyi pujian, banyak yang kau berbuat, ku bersyukur Bapa. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di malam yang indah ini kami membawa segala kerinduan hati kami masing-masing untuk Engkau hadir dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Karena tanpa kehadiran-Mu di dalam rumah tangga kami, banyak sekali ya Tuhan kuasa-kuasa iblis si jahat yang ingin mengacau-balakan dalam rumah tangga kami. Kami sungguh memohon ya Tuhan, karena kami manusia yang kurang sempurna di hadapan-Mu, banyak segala kelemahan, kekurangan yang ada dalam diri kami. Kami memohon ya Tuhan, sehingga dalam ibadah ini terpancar kasih-Mu, terang-Mu bagi sekeliling rumah kami dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, dan juga yang memberitakan Injil kebenaran-Mu, beserta yang berdoa syafaat. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena pelayanan yang diberikan bukan dengan kekuatan hamba-hamba-Mu melayani, tapi Engkau masih mempercayakan kepada kami untuk melayani-Mu lebih sungguh ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Tuhan, jikalau di antara kami ada yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan di atas segala penyakit kami. Dan jika di antara kami banyak problema dalam keluh kesah kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Dan juga ya Bapa, di dalam kelemahan kami, Tuhan kiranya memberikan kekuatan yang baru sehingga kami tidak jemu-jemunya untuk melayani-Mu dan mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Di awal lagu kita memuliakan nama Tuhan dengan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur dalam makna yang sangat dalam tersebut, karena memang dalam yang kita alami segala suatu hal berasal daripada Tuhan. Jikalau suka dan duka kita sudah alami, baiklah sampai akhir ujung hidup kita tetap setia mengikut Tuhan. Mari kita melanjutkan ibadah ini dengan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu
tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Masih ada kegirangan saudara dalam hati kita masing-masing. Karena memang mengikut Tuhan, kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh pantang menyerah, apalagi putus di tengah jalan. Karena sungguh banyak janji-janji Tuhan, jikalau kita sampai kehidupan kita sungguh-sungguh melayani, banyak sekali perbedaan antara benar-benar sungguh mengenal Tuhan dan tidak. Baiklah kita melanjutkan dengan pujian, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kekuatanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tiba saatnya kita akan masuki dalam firman Tuhan. Di dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya yang Tuhan tunjuk. Persiapkan hati kita, pikiran kita terjujur pada firman-Nya. Kita diiringi dengan pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dari hamba-Mu yang Kau pilih di malam hari ini, berbicara kepada kami. Bapa ini surga, berikanlah Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja masuk di dalam telinga kami ya Tuhan, melainkan kami mohon dapat mengubah kehidupan kami, dalam diri kami, dari sifat-sifat kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Banyak sekali segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam diri kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dari firman-Mu kiranya ia menegur kami, tidak membuat kami menjadi undur daripada-Mu, karena Engkau sayang kepada kami dengan firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, berkatilah dalam segala usaha dan pekerjaannya, berkatilah di dalam segala pelayanannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, salam berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus di ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan.
Baiklah saudara, renungan kita pada malam hari ini, saya ambil tema dari biasa menjadi luar biasa. Kita akan mulai dengan membuka ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Tentu kita sudah mengenal ayat yang kita baca ini. Inilah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Dia meninggalkan perintah ini untuk murid-muridnya. Dan kalau kita melihat dari murid-muridnya yang menantikan dari janji Tuhan sebelum mereka melaksanakan amanat agung yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, mereka dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus. Sehingga akhirnya mereka dimampukan untuk menjalankan amanat agung ini. Kita tahu saudara, melalui dari ke-12 murid inilah yang akhirnya membangun suatu jemaat mula-mula. Pada saat pertumbuhan mereka mulai jemaat mula-mula, jumlah mereka semakin hari semakin bertambah, itu kata Alkitab. Dan mereka semakin disegani, ditakuti oleh orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka diperlengkapi kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Saudara, kalau kita melihat kembali ke latar belakang dari 12 murid ini, sebagian besar bahkan hampir seluruhnya adalah orang-orang sederhana. Pekerjaan mereka penjala ikan, menjadi nelayan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun. Dan mereka mengenal siapa dan bagaimana pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhirnya mereka diperlengkapi oleh kuasa yang maha tinggi. Dan di dalam kehidupan mereka, setelah mereka mengenal dan diperlengkapi, sudah tidak ada lain keinginan mereka hanya satu, yaitu melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Di mana mereka mengabarkan Injil, di situ selalu terjadi kemenangan. Membawa orang menjadi percaya akan pengajaran-pengajaran mereka. Tidak ada yang bisa membendung kuasa Roh Kudus sampai akhirnya berdirilah suatu jemaat mula-mula. Dengan cinta yang mula-mula. Hingga semakin bertambah. Semakin bertambah setiap hari. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat mereka murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang biasa. Bukan orang-orang yang istimewa. Tetapi dipilih Tuhan supaya mereka menjadi istimewa. Menjadi luar biasa. Di atas dasar mereka lah jemaat Tuhan dibangun.
Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kita bukanlah orang istimewa. Kita juga bukan orang yang spesial, memiliki kemampuan. Kita adalah orang yang sederhana. Apa yang kita lakukan? Coba kita lihat dulu sebelumnya dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Firman Tuhan katakan, bukan kita yang memilih untuk mengikut kepada Tuhan Yesus. Bukan. Tapi Tuhanlah yang memilih, memperdengarkan panggilannya kepada kita untuk mengikut kepada Tuhan Yesus. Satu bukti contoh, bukti nyata adalah, adakah di antara kita yang merencanakan dari semula, dari kita mulai mengenal apa itu kebenaran, apakah kita ada yang berniat untuk menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah merencanakan bahwa nanti kita kalau sudah mengerti baik dan buruk, maka saya mau menjadi orang Kristen? Pasti tidak ada, saudara. Lalu bagaimana kita menjadi Kristen? Itulah pilihan Tuhan kepada kita. Itu pilihan Tuhan kepada kita. Jadi sesungguhnya saudara, walaupun kita ini orang yang sederhana, orang yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, tidak mempunyai kemampuan, tapi kita perlu sadari bahwa kita adalah orang pilihan. Sedikit saudara orang Kristen yang menyadari itu. Bukan tidak ada, sedikit sekali. Lebih banyak di antara mereka menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Ke gereja, iya ke gereja. Kenapa ke gereja? Wah, pendetanya berapi-api, semangat. Kadang-kadang di sana ada artis, ada kesaksian pertobatan dari penjahat besar misalkan. Pertobatan kesaksian dari bintang film atau bintang sinetron, artis-artis. Bukan itu, saudara. Bukan itu yang membuat kita menjadi seorang Kristen. Tapi Yohanes 15 ini mengatakan, Yesuslah yang memilih kita. Pencipta langit dan bumi itu memilih kepada kita. Betapa istimewanya seharusnya kita merasa. Dan memang kita betapa istimewanya karena kita mau dipilih oleh Tuhan Yesus. Dipilih untuk apa? Untuk diselamatkan. Karena rencana Allah yang mula-mula tentang dari Adam dan Hawa dirusak karena dosa. Dan Yesus datang untuk memulihkan keadaan manusia kembali kepada ciptaan mula-mula. Masalahnya, bagaimanakah
kita menanggapi pilihan itu? Apakah kita tidak peduli atau kita hanya senang sesaat, bersuka cita pada saat kita bertobat menjadi orang Kristen? Lalu bagaimana dengan kelanjutannya? Apakah kita menyadari betapa istimewanya kita sebenarnya, betapa berharganya kita di mata Allah? Karena Dia yang memilih kita. Allah, pencipta langit dan bumi, itu menjatuhkan pilihan kepada kita. Kita perlu menyadari keberadaan ini, saudara. Kalau kita sudah menyadari kita orang pilihan, maka wajiblah kita untuk menanggapi panggilan pilihan itu. Dengan apa? Dengan menjaga seluruh kehidupan kita. Dengan melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Bukankah murid-murid seperti itu? Pada saat mereka menerima kuasa itu, yang terpikir di dalam pikiran mereka hanya satu, melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Bahkan mereka sampai tidak mempedulikan tentang nyawa kehidupan mereka sendiri, enggak. Tapi yang terpenting adalah melaksanakan amanat agung ini harus terjadi. Yaitu mengajarkan kepada banyak-banyaknya orang tentang apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, yaitu firman-Nya. Itu yang kita perkenalkan ke sebanyak-banyaknya orang. Kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. 2 Korintus 3 ayat 2-3 mengatakan, demikianlah firman Tuhan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pula pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Jelas saudara, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang pilihan, dipilih oleh Tuhan, maka kita juga harus tahu bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah surat dari Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Surat apa, saudara? Surat kasih Kristus kepada manusia. Itu yang dibaca oleh semua orang. Agar semua orang tahu bahwa ada Tuhan yang sangat mengasihi kepada manusia dan yang sangat ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan yang sudah sedemikian baik, Tuhan sudah sedemikian kasihnya kepada kita, maka kitalah yang harus menanggapi panggilan dan pilihan itu. Agar jangan karena kehidupan kita membuat Tuhan salah dalam memilih karena memilih kita. Karena kehidupan kita tidak sesuai dengan panggilan dan pilihan Tuhan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita agar kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam kehidupan kita. Agar jangan karena kita nama Tuhan jadi dicela. Tapi justru karena kitalah nama Tuhan semakin dimuliakan.
Itulah saudara, tergenapilah apa yang dari biasa menjadi luar biasa. Karena kita mau menanggapi pilihan dan panggilan Tuhan itu. Tuhan akan memakai kita secara luar biasa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para rasul. Kita akan memiliki keberanian dan tidak akan takut di dalam mengabarkan, menyaksikan kasih kemurahan Tuhan kepada setiap orang. Saudara, saya akan menutup renungan singkat kita pada malam hari ini dengan membacakan satu ayat yang menjadi penutup kita, yaitu dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita menanggapi panggilan Allah ini dengan benar dan memberikan hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pasti kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Karena kita mau merendahkan diri dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam. Saudara yang kasih, mari kita menutup renungan ibadah kita di malam hari ini dengan menyembah kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pujian, tetap pada dahsyatnya Engkau Tuhan. Mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kata selami pikiranmu, kata ukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau betapa dahsyat Engkau mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tenang Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan kepadamu atas ibadah yang boleh kami lakukan di malam hari ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, pimpinanmu. Walaupun kami melakukannya ya Tuhan secara online ya Bapa, tapi biarlah dimanapun ya Tuhan, mereka yang mendengar ya Bapa, boleh Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami di malam hari ini kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon pemeliharaan perlindungan-Mu ya Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Mohon ya Tuhan Kau yang mencukupi setiap kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu ya Bapa, mereka yang berusaha, mereka yang bekerja berdagang ya Tuhan, bahkan mereka yang masih bersekolah, kami bawa ke tangan-Mu ya Bapa. Mohon ya Tuhan Yesus, Engkau yang membuat setiap usahanya menjadi berhasil. Sekolah mereka boleh berhasil sesuai dengan waktunya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga bawakan umat-Mu, mereka yang merindukan kepada satu pekerjaan ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kiranya bukakanlah ya Tuhan jalan bagi mereka kepada satu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terlebih lagi ya Tuhan, suatu pekerjaan yang tidak menghambat setiap ibadah dan pelayanan mereka kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga membawakan kepadamu bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang melihat di masa peralihan negara kami ini ya Tuhan. Di masa peralihan pemerintahannya. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan kami ya Bapa. Dari Bapak Presiden sampai dengan segenap jajarannya. Di penghujung ya Tuhan masa jabatannya. Biarlah mereka boleh mengakhirinya dengan baik. Mohon juga berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Bukakanlah jalan kepada mereka agar mereka juga boleh melihat keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Bapa Surgawi, demikian dengan pemerintahan kami yang akan datang. Kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang Kau nyatakan ya Tuhan. Sehingga boleh tampil ya Tuhan memimpin kami untuk 5 tahun mendatang. Terlebih lagi ya Tuhan, mereka ya Tuhan Yesus yang membebaskan umat-Mu ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Dan mempermudah setiap perizinan-perizinan dari rumah ibadah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa negara ini. Mohon lindungilah bangsa negara kami dari bencana-bencana yang mengintip. Baik bencana alam, baik ya Tuhan bencana ekonomi yang sedang melanda dunia.
Kalau Engkau berkenan, halaukanlah itu dari bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Tapi karuniakanlah keamanan dan kedamaian bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu di malam hari ini ya Tuhan. Berkenan ya Allah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan di dalam nama itu kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.